selanjutnya, apa yang kalian pikirkan berhubungan antara Netflix, Disney? Kurang ya? Iya. Oke. Biar rekam. Ada yang tahu hubungan antara Netflix, Sleep, sama Disney? Hubungannya apa? Nggak tahu. Film. Apa hubungannya Sleep, Tidur. Disney, sama Netflix? Chilling. Ciring. Ada lagi? Begadang. Berarti Grace minggu depan ya. Grace kepilih buat minggu depan ikut apa namanya sebagai Santai. seperti ramai-ramai ya. Begadang jangan begadang. Oke. Kita baca beng-beng. dibaca ya. Bukan dinyanyikan. Coba bareng-bareng dibaca. Gue nggak kelihatan bu. Kelihatan nggak? Dibaca, kalau dibaca jangan di Oke, 1, 2, 3. Jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada dunia. Lanjut. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada lalunya. Cekoknya masih kelihatan ya. Dangdutnya. Lanjutnya apalagi yang paling depan ya. Rambut tas. Oke. Nah, apa sih di sini teman-teman ada yang sering begadang mungkin ya, entah itu nonton drakor atau nonton sepak bola, Netflix lah atau apalah itu, ataupun mungkin akan menghayal. Itu juga salah satu efek dari begadang ya. Nah, ada saya mau sharing sedikit ya. Suami saya sering sekali begadang dan efek sampingnya itu sekarang kadar gula dalam darah juga tinggi. Terus sekarang fungsi hati juga mulai berkurang gitu. Jadi tolong teman-teman mungkin diusahakan kita jaga pola hidup sehat ya. Nah di sini salah satunya meningkatkan kadar gula darah. Ini salah satu efek dari begadang yaitu penurunan hormon kortisol. Mungkin nanti apa itu hormon kortisol bisa nanti tanya ke dokter ya di acara TGIT nanti. Dan aktivitas sistem saraf yang dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah. Terus yang kedua, kegemukan. Kok bisa sih efek begadang itu bisa bikin gemuk? Karena dia jadi meningkatkan nafsu makan justru, dan hilangnya rasa kenyang. Jadi terus-terusan lapar. Coba kalian nonton malam-malam, pasti tiba-tiba perut lapar. Nonton bola tiba-tiba nyemil lah, McD lah, Burger King kah, kacang-kacangan lah, dan lain-lain ya. Terus ada juga menurunkan konsentrasi. Nah di sini banyak sekali, dan saya sendiri itu pernah tidur di atas jam 12 atau jam 3 pagi. Ketika besok paginya konsentrasi itu hilang, badan agak menggigil, terus mata udah mulai kunang-kunang ya. Jadi tolong diusahakan karena efek begadang itu bisa menurunkan produktivitas dalam kerja juga. Terus lanjut, selain yang tadi dapat menurunkan sistem imun. Jadi apalagi sekarang kan lagi banyak virus ya. Ini salah satu efek dari begadang itu tuh bisa menurunkan sistem imunitas. Oke. Terus yang selanjutnya meningkatkan stres. Udah lagi stres di kantor ditambah begadang, bukan malah bikin baik ya, tapi malah tambah stres. Udah stres tambah stres jadi depresi. Takut pada jawab ya. Oke. Kenapa sih kita itu butuh tidur? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita butuh tidur? Nggak mau jawab lagi deh. Kenapa sih kita butuh tidur? Kenapa tidur itu harus di siang malam? Kenapa harus di malam hari? Kenapa nggak di siang hari tidur yang bagus itu? Sebenarnya saya cek di beberapa sumber, itu juga dari penelitian belum dapat menjawab kenapa tidur itu harus di malam hari ataupun di siang hari. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu dari sumbernya siapa, boleh ya nanti sharing di akhir. Oke,
ini alasan kenapa kita perlu tidur, memberikan waktu badan kita untuk melakukan penyembuhan dan memperkuat otot. Artinya tuh kan waktu kerja atau misalkan aktivitas di siang hari, semua otot itu bekerja. Jadi pada saat di malam hari, semua otot itu perlu recovery, artinya penyembuhan kembali. Jadi kayak mobil ketika dipakai terus-terusan dan nggak ada jamnya untuk istirahat atau servis, pasti turun mesin. Terus selanjutnya meningkatkan fungsi mental, meningkatkan memori dan kreativitas. Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika mau tidur atau setelah bangun tidur ide itu keluar banyak? Enak. Oke ya. Yang nggak jawab berarti sekarang nanti setelah tes. Memperbaiki mood juga sama memperbaiki otak dalam memproses kejadian. Misalkan ketika ada kejadian hari itu pas malam, pas istirahat terus kepikiran, kenapa saya ngomong gitu ya ke si A, harusnya saya tuh mikirnya tuh B gitu. Terus kenapa sih harusnya tadi tuh saya bilangnya harusnya saya ngelakuin ini, kenapa saya ngelakuin ini. Nah itu bakalan terpikirkan ketika otak kita mulai istirahat, mulai rest gitu ya. Saya mempersingkat waktu ya, karena lebih cepat itu lebih baik. Ini perihal tidur, mitos atau fakta? Siapa yang bisa jawab? Yang nggak jawab justru yang bakalan next ya. Tidur yang baik itu harus 8 jam. Fakta atau mitos? Fakta? Ada yang bisa nggak? Ada mana grup fakta mana? Ya. Ini grup fakta mana? Kita rata-rata kan di 8 jam. Iya, panjang. Harus 8 jam ya. Yakin ya? Sip. Dan jawabannya adalah itu mitos. Yeay. Tapi nextnya setelah tes itu Terus terus jadi sebetulnya untuk sleep duration itu tuh itu 8 jam itu mitos. Karena ada beberapa orang yang dia itu tuh, nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Ada beberapa orang yang sleep durationnya itu pendek, ada beberapa orang yang sleep durationnya itu panjang ya. Mitos ya namanya. Betul, betul. Faktanya cuma 9. Faktanya nanti saya Ada bahas. 10 kalau Ya. tinggi. Jadi tuh beberapa orang kita tidak bisa asumsikan semua orang itu tuh harus tidur 8 jam, enggak. Ya, jadi itu mitos dari nenek moyang sebelumnya. Nah, ini sleep duration. Kalau untuk usia 3 sampai 5 tahun ini contoh ya. Untuk newborn biasanya dia jangka waktu tidurnya lebih panjang karena dia kan baru lahir dan lagi proses pembentukan sel saraf dan lain-lain. Terus pernah nggak kalian lihat nenek atau orang tua mungkin yang sudah sepuh, dia tidur durasinya lebih pendek daripada kita? Iya. Nah, itu. Tapi mereka badannya sehat, itu kenapa? Tapi tidur siang lagi. Tapi tidur siang lagi belum tentu sih. Ada yang tidak tidur siang, ada yang tidak tidur siang. Apa-apa sih? Itu faktor U. Karena semakin berturun untuk sleep duration-nya dia. Nah, duration of sleep-nya ada FNSS, ada FNLS versus apa tuh? Ya. Familiar natural source sleep, artinya itu tuh jangka tidur mereka itu pendek. Dimana setelah mereka tidur, misalkan entah dalam waktu 4 jam atau 6 jam, mereka tidak merasakan ngantuk. Setelah itu siangnya badan mereka tetap bugar, segar, dan tidak merasakan ngantuk sama sekali. Itu namanya familiar natural source sleep. Jangan dibilang ya orang yang suka begadang bilang saya FNSS, tapi sebenarnya otot-ototnya itu di dalam itu dia capek, gitu. Itu begadang, beda sama yang karena hanya beberapa orang aja yang dia itu mempunyai source sleep, artinya itu tidur dengan jangka waktu itu yang pendek. Salah satunya ini dia, si Om
Om Elon. Om Elon itu dia durasi tidurnya sekitar 6 jam dalam sehari. Dan dia walaupun maksudnya jam tidurnya dia pendek, tapi dia tidak merasakan rasa kelelahan, ngantuk dan lain-lain. Jadi ini tuh lebih ke faktor genetik. Gak semua orang kita sama ratakan bisa tidur 4 jam, bisa tidur 6 jam, bisa tidur 8 jam, itu beda-beda. Ya. Terus yang kedua ada Om Obama. Nah ini dia sama juga sama Elon Musk, dia mempunyai faktor genetik itu short sleep, artinya itu tidur pendek walaupun tidak merasa kelelahan, dan mereka tuh tingkat produktivitasnya justru lebih tinggi. Ini faktor genetik ya, jangan disamakan dengan kita gitu ya. Berpikir positif supaya nggak stres, jadi jangan overthinking. Jadi beresin kamar sebisa mungkin dibikin nyaman ya. Latihan pernapasan. Oke, teman-teman silakan coba ya. Ada satu lagi. Kita ada tebak-tebakan nih. Siapa yang bisa nebak gak bakalan kepilih setelah dress? Semuanya deg-degan Bu, sambung. Ada yang ngechat tuh, ada yang jawab. Jawab dulu Bu, baca Bu. Siapa nih? Tiduran seperti Tidurlah seperti kerbau. Ini siapa sih? Bagus. Oh, bagus. Salah. Bu, siapa aja Bu yang Loren. Ayo. Tidurlah seperti kerbau. Itu FLSS namanya, tidur kerbau. Ada nggak? Masih bergadang di Ancol. Oke. Pas. Loh. Gak ada di Ancol. Iya bergadang di Ancol, tidur sudah kebo. Ketiduran di kandang kebo. Iya numpuk. Bener. Saya kasih clue. Jembatan Ancol itu terkenal apa? Oh, itu bukan angkor. Si manis jembatan Ancol. Si manis. Nah, terus kata-katanya apa Si teman-teman? manis jembatan Ancol. Aku lagi. Ada kandang, ada kebo. Mimpi manis. Di kandang kebo. Si manis tidur gitu. Jembatan Ancol kan gimana udah jauh kamarnya jauh. Bu itu bukan jembatan Ancol, bukan jembatan kan tengah-tengah Bu, salah itu pinggir pantainya. Itu kandang Bu. Kandang. Bubuk manis. Betul bahasa Inggris, betul bahasa Inggris katanya. Betul. Jadi kerbaunya masuk ke kandang, artinya kita nggak usah. Artinya nggak usah disebutin lagi karena dia udah masuk kandang. Jadi yang di ini tuh apa sih? Masih kejebak sama gambarnya. Jadi ada kebo kan, kebonya udah dimasukin ke kandang, tapi dia tidur. Jadi artinya kalau jembatan Ancol itu identik dengan si manis. Jadi tidur jaga Masih ini cuma panjang. Oke, teman-teman, sekian untuk Spider Fun sharing hari ini. Mohon dipersiapkan untuk dress minggu depan. Ayo dress belajar.